Halo teman-teman, apa kabar? Kemarin teman-teman sudah hebat sekali. Teman-teman sudah menjadi pahlawan untuk bumi supaya selalu tersenyum. Bu Clement mau ajak teman-teman untuk menjadi pahlawan lagi. Tetapi kali ini pahlawan untuk air. Oke, sebelum kita mulai sebagai pahlawan air, apakah teman-teman sudah menonton cerita tentang Kasli yang suka bermain dengan air dan menghabiskan air? Kalau belum, tonton dulu ya. Setelah selesai menonton cerita Kasli, apakah teman-teman tahu kenapa kita harus menghemat air? Oke, sekarang Bu Clement akan menceritakan tentang air di bumi. Sekarang teman-teman perhatikan yuk gambar bumi ini. Warna biru sebagai air dan warna hijau sebagai daratan. Lebih besar warna biru daripada warna hijau, bukan? Itu artinya sebagian besar dari bumi adalah air. Tetapi jika teman-teman suka bermain dengan air dan menghabiskan air, maka airnya akan berubah seperti ini. Warna hijau akan lebih besar daripada warna biru. Itu artinya bumi kita akan kekurangan air, teman-teman. Oh tidak! Air itu sangat penting, teman-teman, karena kita butuh untuk cuci tangan, untuk mandi, untuk minum, untuk tumbuhan, hewan, dan hewan-hewan di laut. Bisakah kita hidup tanpa air? Tentu tidak, teman-teman. Teman-teman, sekarang Bu Clement mau ajak teman-teman untuk bereksperimen tentang proses terjadinya hujan. Oke, sekarang kita siapkan yuk bahannya. Minta tolong Mama dan Papa untuk siapkan gelas kaca atau toples kaca dan air mendidih. Teman-teman harus hati-hati ya, karena air mendidih ini panas. Selanjutnya yang dibutuhkan adalah tutup toples kaleng dan es batu. Lalu, letakkan tutup toplesnya di atas gelas. Nah, es batunya ditaruh di atas tutup kalengnya. Oke, sekarang kita perhatikan yuk apa yang terjadi di dalam gelas kacanya. Apakah gelas kaca anak-anak sekarang mulai dipenuhi oleh kabut? Dari mana kabut itu berasal? Ya, kabut itu berasal dari uap air panas yang ada di bawah yang naik ke udara. Itu disebut dengan uap air. Ketika uap air panas naik ke udara, maka akan bertemu dengan uap air dingin dari es batu. Ketika mereka bertemu, maka akan terbentuklah awan-awan kecil seperti ini, teman-teman. Nah, awan-awan kecil ini akan bergerak ke kanan dan ke kiri, lalu mereka akan bertemu dengan awan-awan kecil yang lainnya dan akan menjadi awan yang besar. Seperti ini. Nah, dari awan besar ini, hujan akan turun anak-anak. Kenapa begitu? Karena awan besar sudah tidak mampu menampung awan-awan kecil lagi. Jadi dia harus melepaskan awan-awan kecil itu berupa air hujan yang turun ke bumi. Nah, teman-teman, ini yang dinamakan dengan siklus air. Siklus air ini membuat bumi memiliki banyak air. Tetapi jika teman-teman tetap bermain air dan menghabiskan air, maka kita harus menunggu hujan dengan proses yang panjang tadi untuk mendapatkan air. Jadi mulai sekarang yuk kita menghemat air, kita menanam pohon dan tidak bermain dengan air, supaya air di bumi ini tidak semakin habis ya teman-teman. Sampai bertemu lagi.